atau mungkin kadang datang malas, futur bahkan. Pasti datang itu, pasti ya. Untuk semua teman-teman ya. Tidak mungkin ya kita sebagai seorang manusia tidak pernah merasakan hal-hal yang begitu, pasti ada. Tapi kembali ke diri kita masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita tahu diri kita masing-masing bagaimana cara menghibur atau mungkin merefresh diri kita kembali. Dengan kita berorganisasi, dengan kita bisa berkumpul, mempunyai relasi yang luas, itu bisa menjadi salah satu penunjang dakwah kita ke depan. Ya, betul. Kan bukannya seorang ulama juga ke depan itu perlu relasi. Bukannya seorang ustadz itu perlu jaringan. Gitu. Maka dari sini kita bisa mulai. Selain memang di sisi yang lain kita perlu persiapkan, ya dengan mempersiapkan belajar di kelas, kemudian mengikuti talim-talim ustadz, kemudian banyak membaca buku. Di sisi lain kita juga bisa sisipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan kenikmatan iman dan Islam dalam diri kita. Kemudian salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat inspirasi, alhamdulillah hari ini kita kembali kedatangan tamu yang cukup membahagiakan untuk saya. Alhamdulillah akhir-akhir ini kita sering mengundang anak-anak muda yang insya Allah akan menginspirasi kita semua dengan berbagai kisahnya, sempat terjaknya selama ini dalam membangun umat. Hari ini kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tamu kita hari ini namanya Al-Fabian. Ya, Masya Allah. Iya, Al-Fabian yang merupakan salah satu pemuda yang inspiratif juga untuk kita semua. Yang beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Dema Stiba Makassar. Insya Allah banyak hal yang ingin saya korek-korek dan tentunya kita semua penasaran dengan kisah perjalanan hidup beliau dan mungkin nanti kita akan singgung-singgung terkait problem pemuda hari ini dengan beliau. Ya, Al-Fabian bisa diceritakan tidak kapan dilahirkan, siapa nama aslinya, kenapa bisa di Makassar? Iya. Perkenalkan, nama kami Al-Fabian Mahdani. Biasa dipanggil Al-Fabian. Ya, kalau di Lampung ada dua versi. Ada Al-Fabian, ada juga yang panggil Dani. Cuma lebih dominan yang panggil Al-Fabian. Iya, kami sendiri dari Lampung, Pulau Sumatera pastinya. Dilahirkan pada 7 April 2001. Ya, 2001. Cerita atau sedikit kisah kenapa kami bisa sampai Makassar, ya kuliah di Stiba tentunya, itu karena ada salah satu kuduah kami yang memang dulu sempat kuliah di Stiba kan, begitu. Jadi namanya kuduah ya, kita seakan-akan mau tahu semualah tentang beliau, gitu. Betul. Ya, dari segala perbuatannya, ucapannya, bahkan kita mau tahu dari mana sih kira-kira beliau belajar itu, gitu. Saking penasarannya dan pingin jadi kayak beliau, begitu. Ustadz kami, Ustadz Solihin Hafizahullah, akhirnya ya tanya-tanya, ya. Dan beliau alhamdulillah rekomendasikan kita di Stiba Makassar dan alhamdulillah sampai saat ini sekarang semester 7 di Stiba Makassar. Insyaallah. Ya. Tapi di mana kenal Ustadz Solihin? Ustadz Solihin kami kenal itu alhamdulillah waktu itu di SMA di pondok, ya di Lampung. Memang waktu itu pondok kami bisa dibilang tidak terlalu jauh lah dengan rumahnya. Ada sekitar mungkin jarak setengah jam. Beliau pengajar di sana? Iya, pengajar. Pengajar ya, Insya Allah. Jadi karena kagum dengan beliau, kita bisa katakan kagum lah. Benar-benar. Iya, kagum dengan beliau, akhirnya menjadi sosok yang menginspirasi kita, ya supaya bisa mengikuti jejak beliau, ya, dan hingga akhirnya bisa sampai ke sini. Al-Fabian, ya. Biasanya ini karena dari pondok pesantrennya, teman-teman yang lulusan pondok pesantren itu biasanya bosan kalau
Dulunya di asrama, Iya. dulu di pesantren di asrama, sekarang kuliah pun di asrama kan. Iya. Kalau Al-Fabian kenapa bisa memilih Stiba yang notabene-nya kampus berasrama? Kampus lagi berasrama. Memang kalau kami lihat dan dengar juga banyak yang begitu Kak. Ya, banyak yang bilang kalau sudah di ma'had dulu ya di pondok pesantren, untuk masuk lagi perkuliahan yang mungkin berbasis pesantren atau ma'had lagi kayaknya sangat membosankan, capek, mau diatur lagi segala macam gini. Tidak mau lah begitu pokoknya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat dan kembali koreksi ya, itu semua kembali ke niat sebenarnya. Dan kalau kita mau pikir-pikir juga, sebenarnya pesantren itu kalau kita masuk ke dalam ya untuk belajar, kira-kira tujuan dan outputnya itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Kalau niat kita benar, kalau azam kita benar, ana yakin dan semua orang tahulah ya kalau pesantren itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mencetak para ulama. Nah, jadi bukan suatu hal yang mungkin sangat mengasingkan di tengah-tengah kita ketika kita sudah pondok misal SMP ya, atau mungkin ada yang dari SD SD, SMP ya. Kalau kamu pribadi dari SMP, SMA kemudian lanjut ke Stiba, bukan jadi suatu hal yang mungkin bisa dianggap kok bisa ya begitu, atau kok kenapa bisa betah sekali dan segala macam ya, dengan banyak bentuk pertanyaan. Bisa saja karena semua itu kembali ke niat. Ya, niat kita kayak memang karena dari dulu awal masuk pesantren mau jadi ustadz ya. Mau jadi ulama, maka di mana lagi dan mau kemana lagi kalau bukan ke pondok pesantren memang yang mungkin bisa mendukung, atau pondok pesantren memang yang berbasis bisa menjaga kita dalam satu lingkungan yang bisa mencapai ke tujuan yang ingin kita capai. Insyaallah ya. Jarang-jarang ini kita dapatkan Gen Z. Jarang kita dapatkan Gen Z yang keinginannya mau jadi ustadz ya, mau jadi ulama. Tapi betul-betul Al-Fabian mau jadi ulama. Benar. Insyaallah. Makanya betah ya di alhamdulillah pondok atau di lokasi yang berasrama ya. Tapi selama ini tidak pernah bosan. Kalau bosan kayaknya setiap orang pasti akan merasakan. Ya, apalagi kita yang mungkin sudah berkali-kali atau bertahun-tahun selalu hidup di lingkungan yang mungkin penuh dengan peraturan. Iya, yang semuanya diatur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua ada peraturannya. Kalau rasa bosan pasti ada. Tapi kembali lagi ke niat dan kebiasaan kita. Kalau kita mau lihat kan kebiasaan muslim atau peraturan yang ada di ma'had atau di kampus kami sendiri di Stiba Makassar, tidak lain dan tidak bukan itu semua memang dilihat dan diambil ya, adopsi dari semua peraturan atau syariat yang memang berlaku di agama kita. Jadi aneh rasanya kalau misalnya ada mahasiswa, ada ikhwah yang mungkin merasa bosan. Aneh ya, karena kewajiban kita sebagai seorang muslim ya harus bangun jam misal tahajud jam 4 atau jam setengah 4 misalnya. Memang harus jam segitu kita bangun gitu. Kemudian sholat subuh ya harus sholat subuh juga. Kemudian diatur lagi nanti harus kuliah. Habis kuliah nanti ada lagi kegiatan-kegiatan keorganisasian. Kemudian kegiatan lagi dari kampus. Ya. Pada maghrib mungkin ada kegiatan taklim dan sebagainya. Kalau kita mau lihat memang itu semua kegiatan tidak lain dan tidak bukan diambil dan diadopsi ya, tidak itu semua dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan kepada kita semuanya. Maka bukan satu hal yang aneh dan bisa dibilang kok ya bisa begitu. Tidak begitu. Tapi kalau saya ditanya itu bosan. Waduh, dari SMP, SMA sekarang lagi berasrama. Bahkan tidak bisa pegang HP pula kan di awal-awal kan. Iya benar. Insyaallah. Aduh, kayaknya saya sudah lari kayaknya sejak lama ya. Apalagi waduh dengan aktivitas yang padat ya, aktivitas yang padat, apalagi yang selalu diselimuti dengan hafalan-hafalan kan. Betul, insyaallah. Tapi kalau Al-Fabian kalau merasa bosan hal apa yang dilakukan? Iya. Karena di kampus juga kan alhamdulillah kami diamanahkan sebagai ketua DEMA. Tentu banyak mungkin kegiatan yang
harus memang kita perlu atur sedemikian rupa. Kita harus pintar-pintar memanage waktu, ya. Dari mungkin kegiatan akademik, kemudian kegiatan-kegiatan keorganisasian, tidak lepas dari sifat-sifat bosan atau mungkin kadang datang malas, futur bahkan pasti datang itu pasti ya. Untuk semua teman-teman ya, tidak mungkin ya kita sebagai seorang manusia tidak pernah merasakan hal-hal yang begitu, pasti ada. Tapi kembali ke diri kita masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita tahu diri kita masing-masing bagaimana cara menghibur atau mungkin merefresh diri kita kembali. Kalau anak pribadi, ketika datang sifat bosan, futur, pertama kembali ke niat. Untuk apa kita kuliah jauh-jauh ke Makassar? Kalau anak kan dari Lampung, begitu. Kemudian yang kedua, cari lingkungan yang mungkin bisa kembali memberi semangat kepada kita. Yang pertama ya cari teman atau circle yang baik tentunya. Kemudian kalau anak pribadi, Kak, salah satu refreshing anak itu bisa berangkat taklim ya, bisa berangkat taklim. Kemudian di situ kita bisa kumpul dengan ikhwah-ikhwah kita, ya bercengkrama, kemudian saling bertukar pikiran, yaitu sudah jadi salah satu obat yang bisa menghilangkan bosan, ya kemudian capek, malas, futur, ya itu bagi kami sudah cukup. Kalau memang itu belum cukup, ya bisa pergi ke rumah teman silaturahmi, tambah jaringan begitu. Ya, insyaallah. Yang positif semua ya. Cara menghilangkan kebosanan. Ya, biasa kalau mahasiswa itu cara menghilangkan kebosanannya main game biasanya itu. Biasanya. Tapi untungnya mungkin Al-Fabian tidak. Ya, alhamdulillah game. tidak. Ya, kalau kami pribadi memang paling anti namanya game. Ya. Kita sama. Saya dari dulu itu memang dari zaman saya sekolah ya, memang dari dulu tidak suka sekali main game. Ya, tapi kalau main PS main. Ya, yang game PS bola ya, tapi dulu. Sekarang tidak ya. Apa kata orang sudah punya istri? Iya. Masih main PS. Ya, ini satu hal yang positif jarang kita dapatkan. Kalau Gen Z itu untuk menghilangkan kebosanannya itu ya pergi silaturahmi, pergi ke kajian dan sebagainya. Malahan kalau saya tambah bosan mungkin ya. Tapi sekarang Al-Fabian Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, tapi Al-Fabian kalau melihat teman-teman yang mungkin merasa futur dan lain sebagainya, mungkin ada yang Al-Fabian lihat mereka main game atau melakukan hal-hal yang disia-siakan. Pernah merasa iri tidak kalau hal yang seperti itu dilihat sama Al-Fabian? Maksudnya bagaimana? Misalnya ada teman yang mereka merasa futur, terus untuk menghilangkan rasa bosannya itu, ya mereka main game atau melakukan hal-hal yang sia-sia, misalnya bercanda yang berlebihan. Tapi kan kalau Al-Fabian tadi kan untuk menghilangkan rasa bosan, rasa malas itu kan dengan pergi kajian, dengan bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau melihat hal-hal yang seperti itu, Al-Fabian pernah tidak merasa iri dengan teman-teman? Mau main game kok dong, ya mau senang-senang dengan ini teman-teman? Iya, tidak, sama sekali tidak. Karena tadi kembali ke niat dan tujuan kita. Ya karena kita hidup di ma'had dan memang tujuan kita datang di ma'had itu untuk thalabul ilmi, untuk ilmu, kemudian beristifadah sebanyak-banyaknya dari ustaz-ustaz kita. Maka kalau kami pribadi justru memandang begini Kak, kalau bosan dan capek, lelah, futur, coba cari satu kegiatan yang tetap mendukung atau satu arah dengan tujuan yang ingin kita capai. Kayak tadi misal pergi taklim, kemudian silaturahmi untuk memperluas relasi begitu. Dan justru malah jangan tambah masalah begitu. Ya kalau main game itu kalau kamu pribadi tambah masalah. Ya tambah masalah, nanti belum ketika kalah tambah futur, ya bisa jadi ya malas, bahkan nanti mengganggu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kita sudah punya target, akhirnya terpikirkan karena game, ya akhirnya nanti takutnya malah melenceng dari tugas atau tujuan awal kita. Betul. Jadi kalau kamu pribadi, kalau bisa cari kegiatan yang mungkin yang tetap bisa mendukung pada jalan atau tujuan yang mau kita capai. Tidak hanya mungkin kan biasanya
ya belajar di kelas, kemudian berorganisasi, bosan itu terus enggak. Ya coba cari kegiatan yang mungkin agak sedikit lain, yang tidak monoton, tapi tetap pada jalan atau tujuan yang sama. Insyaallah. Betul. Apalagi kalau game, Alfabian biasa lepaskan HP-nya. Kalau game lagi kota kan. Iya, tapi memang begitu kalau Gen Z sekarang. Saya punya satu junior, Alfabian. Dia kuliah juga di kampus yang sama dengan saya. Dia pernah kalah game. Masya Allah. Kekalahannya itu dia salurkan dengan membanting HP-nya. Bayangkan. Nah, itu tadi Kak. Dia banting HP-nya, disuruh lagi beli yang baru sama orang tuanya. Aduh, sama masalah kalau insyaallah. Ya, tapi jarang kita dapat ya Gen Z yang seperti Alfabian. Ya, kalau saya tidak masuk Gen Z kayaknya. Ya, jadi kalau saya biasanya untuk menghilangkan rasa malas dan lain sebagainya mungkin agak-agak mirip lah dengan Alfabian. Ya, biasa saya cari teman untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya. Ya, karena saya memang tidak suka game. Ya, tidak suka game dari dulu memang. Alhamdulillah. Ya, diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Meskipun masih suka scroll Facebook, Instagram, ya TikTok, ya memang agak susah memang kita hindari dengan seiring berkembangnya zaman, ya banyak informasi yang ingin kita lihat dan sebagainya. Biasanya berlarut-larut hal yang seperti ini. Tapi kalau Alfabian, ya dari ini SMP, SMA sekarang sudah berasrama, berarti sudah selesai hafalannya. Iya, alhamdulillah. Ya, sejak di SMA, SMP atau terakhir setoran itu waktu SMA. Oh, SMA sudah selesai memang hafalannya. SMA kelas berapa waktu itu ya? Antara kelas 1 atau kelas 2. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang betul-betul keinginannya jadi ulama ya. Iya. Insya Allah. Keinginannya Masya Allah. Tapi sama seperti mahasiswa pada umumnya, Alfabian. Ya, kalau ada mahasiswa yang betul-betul keinginannya besar untuk menjadi ustadz, ulama dan sebagainya, biasanya mereka kutu buku dan jaranglah bergaul dengan teman-teman yang lain ya, biasanya karena memang mereka betul-betul mewakafkan dirinya untuk betul-betul belajar ya, tanpa mau bergabung dengan organisasi-organisasi yang lain ya. Tapi berbeda dengan Alfabian ya. Kenapa bisa tertarik untuk bergabung dengan organisasi, bahkan sekarang jadi ketua DEMA ya? Sebabnya karena kita pandang dan ana sendiri merasa bahwa dakwah ke depan itu tidak cukup hanya jadi orang yang soleh saja. Jadi ana anggap ketika kita bisa bergabung atau bisa punya circle ya, atau ya bisa berkumpul dengan ikhwah, tidak monoton hanya di buku saja gitu. Tadi kakak bilang kalau kami pribadi justru malah memandang selain memang kita harus kutu buku, harus iltizam dengan selalu berusaha untuk bisa selalu di mana-mana kalau bosan buku bukaannya ya, tidak di HP terus ya, dan buku ya. Kalau kamu pribadi memandang justru dengan kita berorganisasi, dengan kita bisa berkumpul, mempunyai relasi yang luas, itu bisa menjadi salah satu penunjang dakwah kita ke depan. Ya, betul. Kan bukannya seorang ulama juga ke depan itu perlu relasi. Bukannya seorang ustadz itu perlu jaringan. Gitu. Maka dari sini kita bisa mulai. Selain memang di sisi yang lain kita perlu persiapkan, ya dengan mempersiapkan belajar di kelas, kemudian mengikuti talim-talim ustadz, kemudian banyak membaca buku. Di sisi lain kita juga bisa sisipkan dengan bisa bersilaturahmi, kumpul dengan ikhwah-ikhwah yang mungkin bisa dengan perkumpulan itu melahirkan bagaimana nanti kita buat acara, buat satu kegiatan event yang bisa memanggil ikhwah untuk bisa semakin dekat dengan dakwah, semakin dekat dengan ilmu. Nah, jadi anak pandang justru malah dekatnya kita dengan ikhwah, dekatnya kita dengan majelis-majelis yang mungkin tidak hanya membahas ilmu saja, itu justru malah jadi pendorong dan menjadi penopang untuk bisa
memberlangsungkan dakwah kita ke depan. Gitu. Dan di organisasi kita sendiri di Mas Tiba Makassar memang sangat mendukung hal itu, Kak. Ya, jadi selain kita memang dituntut untuk bisa berprestasi di akademik, kita juga dituntut untuk bisa bersosialisasi sebaik mungkin, baik di internal ataupun di eksternal. Insyaallah. Ya, tapi selama ini tidak pernah mengganggu belajar hafalan. Ya, alhamdulillah, justru malah mendukung sekali. Ya, betul ya. Iya, mendukung ketika misal kita bosan, kita bisa panggil teman. Kalau misalnya baca buku saja kurang temannya, kurang pergaulannya, kadang apa? Kalau bosan-bosan sendiri akhirnya ya biasa jatuhnya malah ke banggar nanti. Ya, betul insyaallah. Ya, saya sangat sepakat dengan pernyataan Fabian, paling sepakat saya. Ya, karena dulu saya memang memandang teman-teman yang mungkin kita sama-sama merasakan di dunia kampus ya, Fabian. Meskipun kampus kita agak berbeda. Ya, tapi kita sama-sama kampus Islam, insyaallah. Ya, sama-sama jeki Islam. Ya, sama-sama kampus Islam. Saya betul-betul melihat teman-teman waktu di dunia kampus itu yang memang mereka mewakafkan dirinya untuk mau belajar saja tanpa mau mencari relasi, tanpa mau berorganisasi dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu yang sekarang yang terpuruk. Ya, mereka tidak punya relasi. Cari misalnya dalam tanda kutip ya, cari tempat kerja saya itu susah sekali. Ya, jangankan untuk cari jemaah, cari tempat untuk mengabdikan dirinya untuk mencari sesuap nasi misalnya, itu mereka agak kesusahan. Iya, agak kesusahan. Dan saya betul-betul melihat itu real di lapangan. Ya, betul-betul real di lapangan. Ya, bahkan Fabian, teman-teman kami yang notabene mereka fokus belajar, pada akhirnya mereka futur. Pada akhirnya mereka futur. Yang dulunya mereka terus belajar agama dengan dengan wakafkan dirinya, betul-betul fokus di situ. Pada akhirnya mereka yang pacaran dan sebagainya. Ya, insyaallah. Ya, dan ini membuat saya sangat sedih. Ya, banyak teman saya bahkan satu kelas saya yang dulu mungkin hampir 90% itu lulusan pesantren. Ya, lulusan pesantren. Ya, namanya juga kampus. Iya. Ya, kampus itu ya. Jadi banyak lulusan pesantren yang memang mereka cita-citanya mau jadi ustadz, mau jadi ulama, makanya mereka ambil jurusan agama kan. Ya. Tapi pada akhirnya mereka terjatuh pada kemaksiatan. Ya, karena mungkin tidak ada yang mengingatkan. Iya, benar. Tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau teman-teman yang di Stiba, ya, ada tidak yang kasus-kasus seperti ini? Sejauh ini sepertinya ada mungkin 1-2. Ya, ada 1-2 begitu. Dia hanya fokus belajar saja di kelas gitu. Kemudian kalau di Stiba bagaimana ya? Ada yang memang fokus saja belajar di kelas, dia tidak mau ikut organisasi. Tapi karena kita alhamdulillahnya diatur dengan sebuah peraturan, ya masih terjaga alhamdulillah. Mungkin yang sering terjatuh ini mereka yang mungkin tadi sudah tidak punya teman di kelas, tidak aktif juga dalam peraturan, tidak aktif juga dalam misal halaqah subuh atau halaqah tarbiyah. Ya. Akhirnya apa? Ya, melakukan mungkin hal-hal yang bisa dibilang pelanggaran lah begitu, entah kabur atau mungkin tadi hal-hal mungkin yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Betul. Jangan kan kampus seperti kampus saya, ya di Stiba pun pasti ada. Ya. Kita tidak bisa menutup mata tentang hal itu, pasti ada. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, pasti hal-hal ini ya kita katakan oknum. Oknum. Ya. Tapi pandangan ini Al-Fabian, karena Al-Fabian paling tahu lah tentang Gen Z ya. Insyaallah. Ya. Yang Gen Z itu maunya yang instan dan lain sebagainya. Benar. Ya, apalagi teman-teman Gen Z ya, saya berpandangan bahwa mereka sudah tidak tahu lagi caranya untuk menaati peraturan. Ya, jangankan aturan yang dibuat sama kampus, aturan agama saja ya mereka akan langgar. Ya, akan langgar. Tapi kalau Al-Fabian berpandangan, kalau misalnya teman-teman yang mereka sudah masuk pada lingkungan yang baik,
ya, lingkungan yang baik. Kita katakan Stiba itu masya Allah lingkungan yang sangat baik, tapi mereka jatuh pada keburukan, itu sebabnya apa sebenarnya? Ya. Iya. Sebabnya mungkin kalau kami pribadi memandang kurang kuatnya niat. Ya, kembali lagi kita ke niat, gitu. Selalu semua kembali ke niat. Kemudian sebab yang lain itu kurang bisa cari circle yang baik. Ya. Ya mungkin juga teman-teman di luar sana, ya. Jadi tugas kita itu yang tak kalah penting selain belajar, bisa mencari teman atau perkumpulan yang baik. Ya. Jadi ketika kita capek, kemudian ada rasa malas datang, yang bisa mengingatkan salah satunya adalah teman. Ya, selain ustadz juga pastinya. Iya, itu adalah teman mereka. Kemudian kita bisa lihat juga tadi pembahasan apa Kak? Teman-teman yang misalnya mereka sudah berada di lingkungan yang baik, tapi mereka tetap saja jatuh dalam keburukan. Oh iya. Salah satu faktornya juga itu mereka tidak mau bergabung di keorganisasian. Iya. Kalau kami merasakan di kampus tuh kebanyakan ikhwah yang hanya mungkin istilahnya introvert kalau sekarang kayak. Ya. Mau diam-diam saja, mau kerja sendiri saja pokoknya. Saya merasa bisa. Pokoknya antum-antum tidak perlu ikut campur urusan saya. Gitu. Saya bisa semuanya begitu. Tapi akhirnya ternyata ketika datang tadi malas, capek, futur, ternyata dia juga tidak kuat. Udah sok-sokan dulu di awal, ya ternyata tidak kuat juga. Maka salah satu penunjang yang bisa mendukung itu adalah kita bisa bergabung di keorganisasian. Ya, Anda yakin di semua kampus lah, tidak terlepas itu namanya keorganisasian pasti ada. Ya, selain memang kita juga butuh fokus dan serius di akademik, ayo cobalah bergabung di kampus. Bergabung di kampus kita nanti bergabung di organisasi. Ya. Selain memang kita nanti akan mengembangkan diri kita akan bisa menyesuaikan bagaimana sosialisasi kita dengan teman-teman kita. Ya, guna untuk mempersiapkan nanti kita ketika turun di lapangan, di lapangan, ya di luar masyarakat. Maka kebanyakan dari teman-teman yang mungkin terseleksi dengan alam, ya entah tiba-tiba keluar, ya entah tiba-tiba kok dapat kasus pelanggaran yang mungkin kok bisa ikhwah ini kemarin terlihat begini, ya akhirnya keluar SK beliau begini, ya ternyata setelah dicari tahu, ya Allah musta'an, dia tidak punya teman yang baik, ya, kurang bergaul, dilihat dari akademiknya juga ternyata sering bolos misalnya, sering alpa. Dilihat dari keaktifan di keorganisasian juga ternyata tidak ada sama sekali satupun organisasi yang dia masuki. Ya bagaimana begitu? Dengan ustadz juga tidak ada yang didekati. Ya sudah, tunggu saja kehancuran kalau begitu. Ya, jadi saya teringat ini kata-katanya Hafiz Ustadz kita, Ustadz Harman Tajam, insyaallah. Beliau pernah dalam satu cuplikan ceramah beliau itu, beliau sempat menyinggung seperti ini. Ya, jangan kita anggap diri kita kuat. Ya, beliau dengan gamblang mengatakan, jangan kita sombongkan diri kita bahwa kita kuat, bahwa kita sudah ngaji, hafalan Quran sudah selesai, hafalan hadis sudah ribuan. Jangan kita selalu menganggap bahwa hafalan-hafalan kita itu bisa menyelamatkan kita dari kemaksiatan. Ya. Sedangkan kita berdiri di kaki kita sendiri, kita menyombongkan diri kita. Seakan-akan sudah tidak ada lagi celah untuk maksudnya kemaksiatan itu. Masya Allah. Betul-betul itu real. Betul-betul real. Betul real. Ternyata walaupun kita di lingkungan yang baik, yang bagus, ternyata kita bisa juga masuk. Tidak menutup kemungkinan. Betul. Insya Allah. Semakin kuat iman kita, semakin kuat juga godaan setan itu yang datang. Alhamdulillah saya tidak terlalu kuat sih berarti. Berarti tidak terlalu kuat godaannya. Sesuaikan. Alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong ini, Alfian, ngomong lingkungan yang baik. Memang Alfian lahir di lingkungan yang bagus ya di Lampung. Kalau kami pribadi, kalau dari segi keluarga, alhamdulillah. Kami panggil Abi Umi, itu kami sadar-sadar itu kalau mereka sudah paham dengan tarbiyah,
Ya. Itu nanti di kelas 6 atau kelas 5 SD kalau tidak salah. Oh, sudah tahu tentang tarbiyah waktu SD. Iya, Abi Umi kan kalau tidak salah ya di PKS kalau tidak salah. Ya. Kan tidak jauh beda dengan ya, kita jalani sekarang di sini juga tarbiyah. Kalau dulu dari kecil ya sama sekali memang masih jahil ya, belum tahu apa-apa Abi Umi ya. Tapi kami sadar kalau tidak salah itu entah kelas 5 atau kelas 6 SD ya, mereka alhamdulillah diajak oleh saudaranya untuk bisa ikut tarbiyah. Nah dari situ mulai kenal dengan tarbiyah ya. Kemudian kenal juga dengan para asatidzah. Akhirnya diarahkan ya, bahkan di rumah itu sudah mulai terasa nuansa-nuansa islaminya gitu. Yang dulu mungkin masih jauh sekali kalau bisa dibilang standar keislaman di dalam rumah itu kayaknya belum ada. Ya masih sering ikut-ikutnya mungkin hal-hal yang bisa kita bilang tidak ada dalam syariat Islam dulu sekali SD. SD masih kelas 1 kelas 2 ya. Kemudian sering berjalannya waktu kelas 5 kelas 6 SD dan kemudian kita masuk SMP waktu itu alhamdulillah sudah mulai kuat Abi Umi, tarbiyah juga, ikut kajian-kajian ya, bahkan kami juga sempat beberapa kali diajak dan alhamdulillah waktu SMP kami diarahkan untuk bisa mondok gitu. Ya. Kalau lahir langsung dalam keluarga yang mungkin ya paham dengan Islam secara kafah ya bisa dibilang tidak juga lah. Oh iya. Tapi sempat Umi Abita masuk memang di ini partai politiknya PKS. Kalau masuk di partai politiknya tidak. Oh tidak ya. Hanya ikut kajiannya saja. Tarbiyah. Insya Allah. Itu sebelum Al-Fabian ada atau memang sudah ada? Setelah ada. Setelah ada. Tadi kalau enggak kelas 5 atau kelas 6 SD. Oh tarbiyah di PKS. Tarbiyah di PKS-nya itu. Berarti sama-sama hijrah ya? Iya benar. Benar. Berarti kita bisa katakan lingkungannya Al-Fabian bagus lah. Ya bagus. Insyaallah. Berarti yang mendorong untuk menghafal juga orang tua ya? Iya. Orang tua kami ya hafizahumullah yang ada di rumah. Selalu emang memotivasi kami untuk selalu pokoknya selalu taat lah selalu taat terhadap agama ya, kemudian diusahakan untuk bisa meninggalkan segala hal yang mungkin kan kami jauh-jauh dari Lampung ini Kak, yang bisa mungkin mengganggu dalam aktivitas tujuan awal kita datang ke sini ya, di perkuliahan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selalu memang kalau kami pribadi itu punya agenda pribadi di tiap pekannya atau 2 pekan sekali mungkin ya, hubungi orang tua di rumah ya, minta semangat, minta kembali pencerahan begitu. Ya Abi Umi di rumah hafizahumullah. Oh berarti yang mengarahkan untuk masuk pesantren dari SMP SMA memang kedua orang tua ya? Ya waktu itu sempat ditawari dan sempat ditawari waktu itu. Jadi memang Abi punya saudara, kakaknya. Kemudian kakaknya Abi punya anak, ya perempuan waktu itu. Terus ini anak perempuannya, ya kalau di Jawa istilahnya Pak D. Oh iya. Kakak dari bapak itu Pak D kalau orang Jawa. Nah anaknya Pak D ini, salah satu akhwat mau dimasukkan juga dalam ma'had. Karena memang dulu basicnya dia pondok juga, kakak sepupu kami ini. Dan akhirnya mau dimasukkan dalam ma'had. Yang dulunya kami mungkin SD-nya SD negeri Kak. Dulu ya, belum sempat, tidak tahu sama sekali ma'had. Pondok pesantren tidak tahu. Ya hanya sekilas saja, ya begitu lewat angin lewat saja. Pas ditawari, ya karena kami dulu juga mungkin terkenal sebagai orang yang bisa dibilang kalem, tidak banyak mau begitu. Ditawari, cobalah Bismillah begitu. Ya. Pas kesana survei, ya kayaknya bisa ini Insya Allah mendukung dan dicoba waktu itu 1 hari 2 hari 1 pekan ya. Alhamdulillah tadi lagi circle dan teman yang baik yang mendukung. Circle teman yang baik, kemudian dukungan dari orang tua, para asatidzah yang selalu memberikan kekuatan gitu. Tentu setelah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa mungkin mengantarkan sampai anak sekarang di sini. Insyaallah. Ya. Berarti memang tidak ada paksaannya.
Alhamdulillah tidak ada paksaan. Yang mengabdi ya dengan yang tidak mengabdi ya ibaratkan orang yang satu langkah lebih maju daripada orang lain. Gitu. Ya. Jadi selain antum belajar, antum juga diajarkan bagaimana antum mengajar. Gitu. Nanti kalau misalnya antum kuliah, tahu bagaimana seluk-beluk itu tidak antum pernah merasakan antum dulu jadi mengajar. Gitu. Untuk teman-teman yang mungkin selama ini menghadapi kesulitan dalam belajar, dalam menghadapi suatu masalah apapun itu, ya. Pertama coba kita luruskan niat dulu, ya. Setelah kita punya niat yang lurus, ya. Kemudian punya target yang sudah pasti dan terpasang dengan baik. Yang ketiga adalah untuk kita semuanya munculkan hal yang baru. Gitu.